Ini semua bermula 10 tahun yang lalu. Sore hari, di parkiran motor saat saya baru selesai kuliah. Saya bertemu dengan teman saya saat saya ospek. Saya menyapanya, tapi sesaat saya teralihkan oleh buku yang ia bawa di tangannya. Dan sebagai seorang pemuda yang haus akan ilmu pengetahuan saat itu, saya bertanya padanya, "Buku apa itu?" Sampul bukunya jelek, warnanya coklat kayu. Tidak menarik sama sekali, namun judulnya menarik perhatian saya. Judulnya adalah Bagaimana Cara Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Butuh beberapa tahun sampai saya akhirnya memutuskan untuk membeli buku karangan Dale Carnegie itu di Gramedia. Kemudian saya mulai membacanya, dan dari situ saya langsung terpikat dengan dunia ini. Dunia pengembangan diri. Buku itu memberikan saya cara pandang baru. Saya mulai rutin berolahraga, memperhatikan apa yang saya makan. Saya mulai mengatur hal-hal mulai dari hal besar sampai hal terkecil dengan serinci mungkin. Saya melanjutkan dengan membaca buku-buku pengembangan diri lainnya. Saya juga memfollow semua akun motivator yang saya tahu. Saya meditasi, saya membaca afirmasi untuk diri saya, memvisualisasikan semua tujuan saya. Saya terus membaca, saya terus berlatih, saya terus berjuang lebih keras, sampai saya merasa lebih percaya diri dan termotivasi daripada sebelumnya. Inilah hidup saya yang telah lama hilang. Semuanya sempurna saat ini. Paling tidak, itulah yang saya ingin orang pikir tentang hidup saya. Dunia tentang pengembangan diri atau self-development ini telah merubah banyak bagian dari hidup saya. Tapi ada beberapa masalah nyata yang harus saya hadapi di dunia self-development ini. Dan izinkan saya melalui podcast ini, melalui video ini, memberikan peringatan kepada Anda yang sedang mencari cara untuk meningkatkan situasi dan kualitas di dalam hidup Anda terlepas dari apapun keadaan Anda saat ini. Tadinya ini adalah video yang harusnya saya posting pertama kali saat channel ini dibuat. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk membuat 28 hari video latihan syukur dulu agar Anda dapat menerima pesan yang saya sampaikan dari video ini. Dan untuk yang belum menonton video 28 hari latihan syukur, saya harap Anda stop dan jangan menonton video ini karena akan mempengaruhi penilaian Anda tentang apa yang saya sampaikan di sini. Dan bagi yang sudah menonton dan mengikuti 28 hari latihan syukur, mari saya ajak Anda untuk menyelami dunia self-development yang ternyata tidak selalu dan tidak benar-benar mendevelop kita. Bahkan ternyata malah meracuni dan bahkan menghancurkan kehidupan kita. Kehidupan yang seharusnya kita perbaiki dengan hal itu. Hey, apakah Anda ingin meningkatkan hidup Anda? Apakah Anda ingin mengubah situasi Anda saat ini? Apakah Anda sudah lelah dengan hidup yang pas-pasan dan serba kekurangan? Apakah Anda ingin mendapatkan lebih banyak kebahagiaan, uang, disukai banyak orang? Dan apakah Anda ingin orang-orang melihat Anda lebih? Apakah Anda ingin membuktikan pada mereka, orang-orang di sekitar Anda, bahwa Anda juga bisa sukses dan meraih kesuksesan? Disinilah hal itu dimulai. Paling tidak, inilah awal saya mengalami semua ini. Alasan saya tidak langsung membeli buku Dale Carnegie saat itu karena saya merasa tidak terlalu butuh buku itu. Sampai pada saat tahun pertama saya mulai bekerja di sebuah perusahaan multinasional, karena beberapa alasan, saya mencoba beradaptasi di dunia kerja yang betul-betul baru buat saya dan mencari tempat untuk saya dapat diakui di komunitas baru ini. Karena saya butuh uang dan berarti saya butuh berada di sini. Sebenarnya saya tidak sendiri. Saya memiliki beberapa teman yang memang baru juga yang memiliki perasaan yang sama dengan saya. Perlahan tapi pasti saya mulai mencemaskan tentang apa yang orang pikirkan tentang saya. Dan saya punya keinginan yang menurut saya tidak bagus, yaitu agar saya disukai oleh semua orang di komunitas baru saya ini. Sebenarnya saya tidak suka perasaan ini,
tapi saya takut orang-orang di sekitar saya tidak menerima saya karena mungkin ada kebiasaan saya yang dianggap buruk dan tidak relevan di komunitas baru saya saat ini. Akhirnya saya memutuskan untuk berubah. Dan itulah yang membawa saya ke dunia self-development atau pengembangan diri ini. Dan saya harus memberi catatan dulu di sini kepada Anda, bahwa alasan terbesar seseorang ingin meningkatkan hidup mereka, merubah situasi mereka, adalah karena mereka punya rasa tidak puas dengan keadaan mereka saat ini. Dan tidak ada yang salah dengan semua itu. Ingin merubah keadaan Anda saat ini karena Anda tidak bahagia dengan semua itu adalah hal yang luar biasa. Masalahnya sekarang adalah tentang diri Anda sendiri yang sedang rentan. Anda memposisikan bahwa diri Anda sekarang berada di tempat yang gelap. Dan Anda ingin mencoba keluar dari tempat itu. Latihan pengembangan diri untuk mengubah hidup Anda adalah cara yang memikat untuk mengeluarkan Anda dari situasi Anda saat ini. Iya kan? Dunia di mana orang-orang berlatih untuk berubah menjadi versi dirinya yang lebih baik. Dunia di mana Anda memegang kendali atas hidup Anda. Dunia di mana Anda merasa berubah, merasa lebih dewasa, dan melakukan apa yang orang lain tidak lakukan. Itu semua yang Anda katakan kepada diri Anda. Ketika semua orang berpesta dan mencari kenikmatan sesaat, Anda berbeda. Anda terus meningkatkan diri Anda, memperbaiki diri Anda, dan Anda merasa sangat bahagia, sangat berkembang. Benar kan? Anda merasa lebih baik tentang diri Anda. Itu semua terasa seperti Anda memanjat keluar dari tempat gelap itu. Anda mengikuti cahaya itu, dan Anda mempercayai semua suara baru yang membawa harapan di kepala Anda. Dan saat itulah, saat awal keluar dari tempat yang gelap, saat banyak cahaya terlihat membawa harapan, saat itu Anda malah menjadi buta dan rentan dan tidak waspada dengan jebakan-jebakan yang sudah menunggu Anda di dunia Anda yang baru tadi. Dunia pengembangan diri membuat Anda merasa jauh lebih baik, dan saya percaya itu. Ada rasa puas yang luar biasa yang saya rasakan setelah saya menyelesaikan halaman terakhir dari buku-buku atau video-video motivasi yang saya baca dan saya tonton. Motivasi dan gairah saya meningkat, dan saya merasa seperti baru saja menyelesaikan satu tingkatan dalam sebuah permainan video game, dan karakter saya naik level. Lihat sebentar. Setiap selesai membaca buku-buku motivasi pengembangan diri, atau setiap selesai menonton video motivasi atau pengembangan diri, ada sebuah lonjakan besar peningkatan hormon dopamin yang disuplai ke otak Anda. Perasaan setelah menyelesaikan membaca sebuah buku membuat saya merasa luar biasa. Dan setelah membaca sebuah buku pengembangan diri, saya langsung pergi lagi ke Gramedia dan saya mencari buku baru lagi tentang motivasi. Dan perasaan puas itu akan terus berulang setelah Anda selesai membaca buku baru tadi. Saya merasa ada peningkatan gairah. Dan saya mencari buku lagi, membaca lagi, terasa puas lagi, dan mencari lagi, membaca lagi, dan terasa puas lagi, dan terus-menerus secara berulang-ulang. Jika Anda tidak melihat ada yang salah di kegiatan tadi, sekarang mari coba kita lihat dari sisi lain, yaitu kecanduan dopamin. Alasan segala sesuatu menjadi candu bukan karena sesuatu di dalam benda itu. Alasan seseorang kecanduan obat bukan karena obatnya, tetapi karena apa yang obat itu lakukan kepada Anda, yaitu memberikan suplai dopamin yang sangat banyak yang membuat Anda menjadi candu dan merasa tidak ada yang salah dengan itu. Sangat mudah untuk menjadi candu pada dunia motivasi ini. Dunia motivasi ini bisa menarik Anda pada banyak ilusi-ilusi besar. Ilusi dari sebuah proses. Setelah selesai membaca sebuah buku, Anda jadi merasa lebih pintar. Setelah mendatangi sebuah seminar, Anda jadi merasa lebih mahir. Dan setelah menonton sebuah video, Anda merasa jadi lebih pintar lagi. Anda merasa seperti Anda mencapai sesuatu yang hebat. Merasa seperti sudah melakukan sesuatu yang sangat produktif. Motivasi-motivasi itu tertanam di alam bawah sadar Anda. Memaksa Anda untuk membeli buku baru selanjutnya,
mendatangi seminar-seminar di level selanjutnya, menonton video selanjutnya, dan sebenarnya Anda cukup berhenti sejenak dari rutinitas tadi ketika Anda sadar bahwa tidak ada yang berubah dari diri Anda. Salah satu pengarang favorit saya, M.G. DeMarco, membuat sebuah buku yang di dalamnya ada subbab berjudul Action Faking atau pura-pura bertindak, yaitu melakukan sesuatu yang membuat Anda merasa seperti membuat progres atau perubahan, padahal tidak ada yang berubah sama sekali. Seperti Anda tiba-tiba ingin membersihkan ruangan karena Anda merasa tidak nyaman dengan kondisi berantakan, padahal ada pekerjaan yang lain yang lebih penting. Seperti Anda merekap ulang setiap pekerjaan kecil yang telah selesai, padahal ada pekerjaan besar yang masih belum selesai. Seperti membaca buku-buku tentang usaha dan bisnis, namun Anda tidak pernah benar-benar mempraktekannya. Pura-pura bertindak seakan telah menyelesaikan sesuatu, bahkan lebih parah daripada menunda-nunda suatu pekerjaan. Karena Anda menipu diri Anda, seolah-olah Anda membuat sebuah peningkatan. Dan izinkan saya untuk memberi peringatan pertama kepada Anda. Anda tidak harus membaca semua buku motivasi yang dijual di toko buku, atau mengikuti setiap seminar yang diadakan, atau membeli setiap kursus online, atau mendengarkan setiap podcast motivasi dan bisnis. Karena ada nanti saat di mana Anda terlalu banyak mengkonsumsi dan mengikuti kegiatan motivasi dan seminar ini, pekerjaan yang harusnya Anda lakukan malah tertunda. Ini jebakan pertama di mana banyak orang menjerumuskan dirinya sendiri ke dalamnya. Dan pada akhirnya, ini mengakibatkan dompet Anda terkuras, waktu Anda tersita terbuang sia-sia, dan ternyata motivasi-motivasi ini hanya bersifat sementara di kepala Anda. Dan realita yang lumayan menyakitkan di benak Anda adalah ketika Anda menyadari bahwa Anda belum mendapatkan apapun dari semuanya, bahwa Anda tidak menghasilkan apapun dari motivasi-motivasi, dari seminar-seminar, dari kursus-kursus online yang Anda ikuti. Anda belum membuat peningkatan apapun. Anda lalu menghibur diri Anda sendiri dan meyakinkan diri Anda bahwa Anda melakukan sesuatu yang benar. Tapi di balik kecanduan motivasi, kecanduan kata-kata positif, dan kecanduan di dunia self-development ini, ada sesuatu yang lebih jahat. Karena di balik semua pembelian-pembelian materi yang Anda lakukan, seperti buku-buku, video, kursus online, atau setiap kalimat-kalimat atau podcast bisnis yang Anda simak dan Anda saksikan, ada sebuah komunitas gelap yang sedang mengeruk keuntungan dari kerentanan Anda, dari ketidakpuasan Anda, dari seluruh keluhan Anda, dan mereka menjual impian dan harapan yang selalu Anda impi-impikan. Pertanyaannya, siapakah komunitas ini yang tega mengeruk keuntungan dari kerentanan Anda dengan menjual semua harapan-harapan dan impian yang semu? Ini satu hal yang mungkin Anda tidak tahu. Industri motivasi atau pengembangan diri mempunyai total aset ratusan miliar rupiah dengan peningkatan 5,6% per tahun. Itu semua didapat dari penjualan buku-buku motivasi, seminar, kursus online, podcast, blog, live coaching, pelatihan spesial, dan beberapa kegiatan lainnya yang biasanya digunakan. Lalu kenapa ini menjadi masalah? Saya ingat ketika saya terobsesi dengan seorang motivator atau guru. Ketika saya masuk ke dalam dunia ini, saya dengan senang hati mengeluarkan semua uang saya dan menghabiskannya untuk belanja semua keluaran produk dari motivator itu, seperti buku, seminar, dan semua produk lainnya yang dibuat oleh motivator idola saya itu. Saya terus mengkonsumsi semua kontennya dengan senyum terpancar di wajah saya. Namun satu hal, saya tidak pernah menanyakan motif mereka membuat buku-buku dan seminar itu. Karena saya melihat dunia pengembangan diri ini, dunia motivasi ini sebagai komunitas rahasia, dan saya bagian dari komunitas itu, bagian dari orang-orang yang ingin mencapai dan merubah diri mereka menjadi lebih baik. Tentu saja para motivator itu mendapat keuntungan dari kita. Tapi kan tidak masalah.
mereka juga memberikan kepada kita nilai yang lebih besar, timbal balik yang begitu besar, karena mereka berusaha dan mencoba membuat hidup kita menjadi lebih baik. Tapi tunggu dulu, sepertinya pikiran Anda terlalu naif. Dan menjadi masalah ketika Anda berurusan dengan industri yang bernilai miliaran rupiah, Anda lebih berharga di mata mereka ketika Anda merasa tidak puas dan tidak bahagia, daripada ketika Anda merasa bahagia dan puas. Ingat ketika saya bilang di mana Anda datang dari kondisi ketidakpuasan dengan diri Anda dan ingin meningkatkan kualitas hidup Anda? Nah, faktanya bisnis motivasi ini menyadari semua itu. Menyadari bahwa ketidakpuasan bisa menjadi celah untuk menarik Anda ke dalam bisnis ini, bisnis jualan mereka, untuk menghasilkan keuntungan kepada mereka. Dan mereka sangat sadar betapa candunya dunia motivasi ini. Perpaduan dari perasaan tidak puas dan perasaan puas ketika Anda mengkonsumsi motivasi itu merubah Anda menjadi kecanduan dan terus mengkonsumsi produk mereka. Dan Anda tidak merasa ada yang salah. Banyak motivator yang terus membuat update produk mereka dengan tema selanjutnya, dan kemudian terciptalah basis penggemar yang kecanduan berat, yang selalu membutuhkan para motivator ini untuk terus memproduksi lebih banyak produk, dan Anda jatuh ke dalam perangkap di mana Anda terus mencari sesuatu yang lebih besar. Jebakan ini merasuk ke dalam insting Anda. Kemudian insting Anda berkata, Anda hanya perlu satu hal lagi sebelum Anda menemukan rahasianya untuk bisa berubah. Rahasia selanjutnya untuk mendapatkan wanita idaman Anda. Rahasia berikutnya untuk bagaimana cara membentuk model bisnis yang bisa membuat Anda mencapai tingkat kebebasan finansial. Rahasia selanjutnya untuk meningkatkan karisma Anda. Meditasi baru untuk meningkatkan mata batin Anda. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ketika Anda terus mengkonsumsi motivasi-motivasi itu, sekarang coba Anda lihat diri Anda. Segalanya akan berubah. Lihatlah dompet Anda yang mulai mengering, dan Anda tidak pernah benar-benar menemukan peningkatan yang telah Anda cari. Iya kan? Semua yang Anda lakukan hanya menjadikan Anda konsumen dari industri motivasi ini. Dan ini adalah peringatan kedua untuk Anda. Industri motivasi adalah sebuah bisnis besar. Itu semua bergantung pada permintaan orang-orang seperti Anda yang merasa tidak puas dan ingin mengkonsumsi produk motivasi dan segala layanan mereka. Mari kita bandingkan dengan orang-orang besar yang memberi pencerahan namun tidak melakukan komersialisasi pada ajarannya. Sebut saja Muhammad, Yesus, Siddhartha Gautama, Gandhi, Ibu Teresa, Dalai Lama, Adi Hidayat, dan semua orang yang tidak mengkomersialisasikan motivasi dan pengajarannya. Apakah Anda pernah mendengar Nabi Muhammad, Yesus, atau Siddhartha Gautama membuat kelas seminar berbayar? Dan berapa banyak orang yang sudah tercerahkan dengan pengajaran mereka, namun mereka tidak mengambil bayaran sepeser pun. Hati-hati, tanyakan pada trainer Anda, pada motivator Anda, pada ustadz Anda, atau guru Anda, apa sebenarnya nilai dari semua kursus, buku, dan seminar yang Anda ikuti. Tanya pada diri Anda sendiri, apakah Anda benar-benar butuh untuk menulis cita-cita Anda 7 kali di waktu berbeda, pada 7 trainer yang berbeda, pada 7 buku yang berbeda, pada 7 seminar yang berbeda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah Anda sudah mengkonsumsi terlalu banyak dari industri ini dibandingkan dengan tindakan atau action yang seharusnya Anda lakukan. Saya sangat merasa luar biasa di tahun pertama saya mengetahui dan mengikuti semua latihan pengembangan diri. Rasa percaya diri saya langsung meroket dan saya menjadi lebih bahagia daripada sebelumnya. Saya sudah tidak lagi melihat ke masa lalu saya, di mana saya berada dalam kesendirian dan terus mencari cara agar disukai banyak orang. Versi jelek dari diri saya sudah hilang. Saya yang tidak bahagia dulu sudah tidak ada lagi di sini. Saya sekarang merasa lebih disukai. Dan saya tidak pernah ingin kembali ke masa kelam saya dulu. Saya akan menjadi orang yang sukses, dan itu yang saya katakan kepada setiap orang, setiap hari. Dan puncak kesuksesan saya adalah ketika saya menjadi seorang musisi terkenal se-Indonesia. Dan tentu saja realita tidak selalu seperti yang kita harapkan, dan tidak selalu mengabulkan apa yang kita impikan.
Apakah perkataan saya sebelumnya terdengar pesimis? Karena di saat saya merasa saya akan bahagia selamanya dengan motivasi-motivasi yang saya terima, ternyata pengembangan diri juga punya gelembungnya sendiri. Anda dikelilingi terlalu banyak pesan positif. Semua orang memberitahu Anda bahwa Anda akan menjadi seorang yang sukses. Para motivator selalu membuat post tentang menjadi gembira dan harus memblokir semua negativitas. Dan seperti semua gelembung, ada masanya ketika itu terlalu penuh dan besar, dan gelembung itu akan pecah. Dan gelembung saya pecah ketika saya mulai kehilangan semangat dan passion saya di dalam bermusik. Persis seperti candu, kita selalu membutuhkan sesuatu yang lebih dari yang kita konsumsi sebelumnya. Dan itulah cara kerja dopamin. Jika kita tidak kontrol, kita akan mencari sesuatu yang terus lebih daripada yang kita pernah konsumsi sebelumnya. Dan suatu saat, jika tidak ada yang lebih, jika tidak ada yang baru, yang tersisa hanyalah kekosongan jiwa, seperti pemakai yang kehabisan obatnya. Pada saat itu, semua dunia saya seperti terjungkir balik. Sejak remaja, saya selalu bicara pada setiap orang bahwa inilah impian saya, inilah hasrat saya, di mana saya tidak akan berhenti untuk menjadi seorang musisi terkenal. Karena para motivator yang menyuruh saya, dan para trainer itu menyuruh saya untuk saya tidak pernah menyerah dan berhenti. Saya terus dibuat untuk berpikir bahwa saya sudah ditakdirkan untuk mencapai hasrat saya. Saya adalah seseorang yang bisa mencapai semuanya, dan ketika saya mulai ragu dengan semua hasrat saya, karena hasrat saya itu tidak kunjung terwujud dan semua motivasi itu sudah terasa hambar, tinggallah saya dengan perasaan takut dan ragu yang dalam. Kemudian saya mulai menutup diri dan tidak bicara pada semua orang. Tapi itu tidak dalam waktu yang lama. Saya terus meyakinkan diri saya bahwa saya belum menyerah. Saya masih bisa mendapatkan hasrat saya dan semua terus saya lakukan. Tapi tidak ada yang berubah. Dan mungkin sekarang Anda bertanya kenapa tidak ada yang berubah? Karena gelembung ini, karena gelembung yang kita punya ini, gelembung positif ini, kita dikeliling oleh pesan-pesan positif. Saya dipaksa percaya bahwa berhenti dan menyerah adalah hal negatif dan yang lebih buruk. Saya merasa jika saya menerima perasaan menyerah dan tidak gembira dengan menyerahnya saya pada hasrat tadi, saya akan kembali ke masa kelam saya dulu. Masa-masa di mana saya belum mencoba meningkatkan diri saya. Butuh waktu beberapa tahun untuk merenung, sampai akhirnya saya dapat kesimpulan bahwa saya menyadari saya harus berhenti, dan saya harus menerima kenyataan dan realita bahwa dunia pengembangan diri ini mencoba menutupi itu dari saya. Akan selalu ada perjuangan yang berdarah-darah. Akan selalu ada perjuangan yang menghasilkan kekecewaan di dalam hidup. Dan itu tidak masalah. It's okay. It's okay to not be okay. Di tengah orang-orang yang terus menyuarakan hal yang sama, pesan positif, optimis, pesan-pesan yang indah, kata-kata mutiara, dan segala macam lainnya kebahagiaan yang semu, saya menyadari bahwa hal-hal yang benar-benar berarti buat kita, hal-hal yang benar-benar bernilai buat kita, akan kita temukan di dalam perjalanan yang penuh perjuangan dan juga penuh penderitaan. Saya sadar bahwa video ini mungkin membuat Anda sedikit bingung. Apa yang harus saya lakukan sebenarnya? Saran siapa yang harus saya dengar? Saya juga tidak punya semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Anda. Tapi saya bisa bantu jawab yang benar-benar menolong saya dan menemukan sebuah jawaban di dalam hidup saya, dan bukan hanya sekedar membuang-buang waktu untuk motivasi yang kosong, adalah berolahraga, makan makanan sehat, tidur lebih awal, biasanya setelah Isya, bangun lebih awal, biasanya jam 3, tahajud, kemudian menulis hasrat saya, tapi dengan mengerti bagaimana cara agar semua itu bekerja. Dan tentu saja dengan mempercayakan itu semua kepada Tuhan, dan latihan syukur untuk hal-hal yang ada di luar kendali saya. Dan saya juga sholat tepat waktu. Ini penting, jika bisa di masjid, saf terdepan. Karena itu menandakan saya orang yang menghargai waktu.
Dan saya juga membaca buku-buku yang benar-benar mengajarkan saya untuk keluar dari apapun situasi yang sedang saya hadapi. Dan saya punya 3 buku yang menurut saya buku terbaik yang benar-benar membantu saya, yaitu buku The Power of Now, karangan Eckhart Tolle, dan buku Unscripted, karangan M.G. DeMarco, dan yang terakhir buku The Magic, karangan Rhonda Byrne. Dari ketiga buku itu, saya tidak pernah merasa mereka mencoba untuk membuat saya membeli semua produk mereka, atau mereka hanya mencoba memberikan kesenangan dan motivasi sesaat yang semu, yang seperti hiburan tadi. Dan sepertinya cuma 1 buku saja yang baru dijual di Indonesia yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mungkin 1 pesan dari saya, untuk para pembuat kebijakan, industri motivasi ini harus diberi regulasi, karena sebenarnya dari semua penjabaran saya tadi, mereka masuk dalam kategori entertainment, hanya hiburan sesaat seperti sinetron dan acara lawak. Dan jika tidak ada pengawasan, maka mereka akan turut serta untuk membentuk generasi-generasi dengan ilusi-ilusi yang semu. Malah jika bisa, pemerintah turut ambil dalam industri ini agar industri ini punya standar yang jelas dan tidak lagi ada orang-orang yang tidak puas dan tidak bahagia terperangkap dalam jebakan industri ini. Dan yang terakhir, izinkan saya sekali lagi melalui video ini, melalui podcast ini, untuk mengingatkan Anda pada jebakan-jebakan yang mungkin menunggu Anda jika Anda memutuskan untuk mengikuti training atau seminar tentang pengembangan diri. Dan jika Anda tetap ingin masuk ke dalam dunia itu, pastikan Anda tidak jatuh dalam perangkap yang sudah saya jelaskan panjang lebar di podcast ini. Tapi tunggu dulu, jangan stop dulu video ini ya. Mungkin Anda bosan mendengar monolog seperti jangan lupa subscribe, like, share. Karena dari awal channel ini dibuat, semua video yang saya buat tidak pernah ada monolog seperti itu. Dan jika ada pun, hanya sekedar tombol animasi yang bergerak-gerak. Dan di sini saya tidak ingin mengucapkan monolog itu lagi, karena saya hanya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan video ini sampai habis. Dan jika ada kritik atau saran, atau ada masukan, atau ada ide lain mungkin yang ingin Anda sampaikan pada saya terbuka untuk menerima semua itu. Sampaikanlah pada saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.